guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita dari Departemen Wacana masih kolaborasi nih dengan Jarkom atau Jaringan Komunikasi di PMII Rayon Syariah Zubair Umar Arjilani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisha Ilmiana Danu Aji dari program studi Hukum Tata Negara, dan sahabat saya Nama saya Nanatul Munawaroh dari program studi Hukum Tata Negara. Di sini kita akan membahas tentang, atau kita di sini akan berdiskusi santai dengan narasumber kita hari ini. Nah, yang kita bahas saat ini yaitu tentang ke-PMII-an. Sebelum kita mulai diskusinya ya, saya akan membacakan narasumber dari CV dari narasumber kita. Nama beliau yaitu sahabat Muhammad Saiful Huda. Kalau kita lihat dari latar belakang beliau sangat cocok sekali dengan tema kita saat ini, karena beliau dari pengalaman organisasi beliau pernah mengikuti PMII, kemudian SEMA, DEMA, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kampus. Nah, kemudian dari jenjang kaderisasi beliau sendiri, beliau di PMII telah mengikuti banyak sekali jenjang kaderisasi, antara lain ada Mapaba, kemudian PKD, sama PKL. Langsung saja kita bahas ke diskusi kita saat ini. Gini nih Kom, kita akan membahas tentang PMII. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, PMII telah berdiri pada tanggal 17 April tahun 1960 di Surabaya. Kalau kita lihat dari latar belakang PMII sendiri, PMII lahir atau dicetuskan dengan latar belakang bahwa banyak mahasiswa yang ingin membentuk sebuah organisasi, yang mana organisasi itu berideologikan aswaja. Kalau kita lihat dari tahun 60 sampai tahun 2001, bahwa banyak sekali mahasiswa yang nggak tahu apa sih PMI itu. Dan dari pengalaman saya sendiri nih Kom, dulu saya itu nganggap kalau PMII itu sama dengan PMI, dan banyak sekali mungkin dari mahasiswa baru menganggap bahwa PMI itu sama dengan PMII. Nah, menurut Kom Ipul itu PMI apa sih? Discussion sih bagi saya. Pertanyaan yang kemudian seringkali dilontarkan oleh teman-teman mahasiswa baru itu kan, ketika PMI itu apa sih kan? Ya, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lah itu. Ini nyantai kan ya? Nyantai. Ketika saya dibacakan CV tadi, kemudian jangan sampai kaderisasi, kemudian saya merasa nggak expert di situ kan, itu merasa kurang pede di situ. Karena dulu saya sampai kemudian PKL itu semester 5, pada semester 5. Jadi bisa dianggap bahwasanya ini terlalu dini kan itu. Mapaba semester 1 akhir kala itu, kemudian PKD itu semester 3. Langsung ketika jadi ketua rayon H+1 minggu kalau saya nggak salah itu langsung PKL kan itu. Kalau dianggap kemudian expert itu enggak juga, tapi kemudian lebih tepatnya terlalu dini kan itu. Karena dulu saya lebih dini kan itu. Jadi kalau dianggap perlu paham dalam PMI, mungkin sahabat-sahabat yang lebih paham akan hal itu kan itu. Begitu. Itu ceritanya. Ya. Gini sahabat, ini cerita dulu ya. Ketika dulu saya masuk PMI itu nggak tahu juga PMI itu apa gitu. sama kan? Sama, mungkin kita samakan itu. Sahabat-sahabat yang lain juga sama. Apa sih PMI kan itu? Saya tanya dulu bahwasanya PMI ya NU kan itu. Kan dulu saya juga di pelajar itu juga belum ikut IPNU kan itu, nggak ikut IPNU. Kemudian hanya saja di MTS sama MAN itu juga ikut organisasi kan itu, yang kemudian kala itu dinaungi kemudian dibina oleh Pak Zafar, salah satu alumni kita di PMI kan di Salatiga. Nah, itu bernama MT. Nah, MT itu apa ya? Tulap intinya kan itu. Kalau kemudian di SMA Rohis kan itu ya. Kalau di MAN-nya itu MT gitu. Nah, kemudian saya belum tahu apa PMI dan sebagainya. Lah, kemudian masuk di kuliahan semester 1 akhir kali itu. Semester awal kan ada penginapan dulu ya. Penginapan itu dulu di pondok itu El Falah itu, saya ingat itu. Pertama saya kenal dulu sebenarnya bukan PMI tapi Formatas dulu. Terus karena Formatas kan
dari organisasi ORDA ya, Iya. kemudian saya juga dari Temanggung kan itu. Nah sempat cerita dulu ketika masuk di perkuliahan penginapan itu saya sangat kecewa dengan PMI sebenarnya, masih kecewa itu. Kecewa. Tapi lanjut sampai sekarang. Iya, tadi tersesat yang benar kan itu. Sesat. Ya, memang benar kan itu. Kecewanya gini, ketika dulu di penginapan itu kecewa dengan sahabat PMI yang kemudian kala itu ada hal yang kemudian dalam menangani atau kemudian memfasilitasi kegiatan di penginapan kurang memadai kan itu. Kemudian saya protes, hampir kemudian sempat cekcokan itu. Nah, siapa sih orang itu kan itu? Ternyata sahabat kita sendiri, sahabat Rizky itu. Ada sahabat Rizky, ada sahabat Bahrudin, ada Amoy, ada Sofil, Anwar, apa itu kalau ingat kan itu. Nah, itu sempat kemudian saya dendam dengan PMI kan, dengan orang-orang PMI bukan PMI-nya kan itu. Kemudian dalam hati saya berpikir gini, oke saya suatu saat akan masuk PMI, kemudian tak cerita ini, aku jadi ketua kan itu. Oh, iya. Kalau itu saya bawa sama Jadi beneran. Mas jadi beneran kan di ketua itu, saya klien itu. Padahal belum tahu apa PMI dan sebagainya. Tadi embrionya saya kenal PMI itu, saya belum tahu PMI itu apa, hanya tahulah NU kan itu. Tapi bagi saya kemudian sampai sekarang merekonstruksi ulang bahwasanya PMI adalah ya ini ladang atau kemudian condro di muka itu. Tempat kita berproses, tempat kita mencari segala jati diri, mencari kemudian apa sih kita itu, siapa sih kita itu. Kalau kemudian kita bicara PMI adalah anaknya NU, kemudian ada punya NU dan sebagainya, itu kan udah menjadi salah kan, menjadi patokan kita kan itu. Sampai sekarang itu bahasa PMI ya, kemudian kalau disebut sampai sekarang ya itu darahku kan itu. Kemudian itu adalah rumahku kan itu bajuku kalau PMI, hatiku di sampai situ kan itu. Gitu saya kira kan itu. Lah kalau sahabat-sahabat masih baru sering sekali yang kemudian kebingungan apa sih PMI ini, sampai sahabat kemudian keliru dengan PMI gitu kan. Itu kan gak wajar kan, karena sama kan itu. Iya. Karena mahasiswa baru kalaupun toh NU mungkin tahu ya yang NU kan itu. Kalau bapaknya mungkin pengurus ANS atau mungkin tahu kan PMI, tapi kemudian yang awam seperti saya gitu itu nggak tahu PMI kan apa. Tapi kemudian setelah proses mapab dan sebagainya baru tahu apa PMI itu. Berarti PMI adalah canda muka orang-orang NU, kemudian nggak menutupi yang kalangan Nahdliyin ya, tapi kemudian analahnya dari kalangan Nahdliyin. Berarti inilah ajang atau kemudian kawasan itu bukannya intinya gitu. Secara tidak langsung berarti dari Komipul itu menemukan jati diri di PMI ya Kom? Kalau kemudian ditanya, lah itu pertanyaan juga sulit juga ya. Siapa sih kemudian kita itu kan itu? Bagi saya itu pertanyaan abadi kan itu. Mencari dari diri itu kan. Hanya saja proses kan itu, salah satu prosesnya. Karena PMI secara adil di situ di depan saya. Nah, berarti terus kenapa ya sampai hari ini tuh si Komipul ini masih sangat expect sekali dengan PMI ini? Jangan komiku bahasanya kan itu. Oh, Bukan kom lagi ya itu. Mas Kom? Mas, sahabat. Ya karena sama maknai gini, bahwasanya PMI, saya berutang budi banyak dengan PMI. Dari dulu yang kemudian saya nggak bisa apa-apa, dalam artian berangkat dari kekosongan diri gitu ya, dari kedunguan diri, dari ketuaan akal sampai sekarang masih dungu juga. Tapi seenggaknya PMI itu mampu merekonstruksi atau mengisi kehidupan saya. Dalam artian itu saya berutang budi banget dengan PMI. Sampai kapanpun ya ketika dipanggil PMI akan langsung berangkat tanpa kemudian AIO gitu ya. Itu bagi saya itu. Karena saya berutang budi dengan PMI. Kehidupan yang kemudian sampai sekarang di kehidupan kuliah sampai kehidupan nyata, ya PMI sangat bermanfaat bagi saya. Bukan kemudian saya mengambil atau kemudian memanfaatkan PMI, bukan. Tapi memang PMI hadir di situ untuk memberikan manfaat kepada ini kader-kadernya kan. Jadi itu sampai sekarang ya saya berutang budi bagi PMI. Gitu ya Kom. Terus kalau kita kan udah tahu nih gambaran umum tentang PMI. Tujuan dari PMI itu apa sih Kom? Kemudian kalau tujuan PMI kan termasuk dalam bab 4 itu ya, pasal 4 itu ya, terbentuknya bagi muslim bla 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 itu. Iya. Ya memang
itu tujuan PMI adalah rebutnya pribadi muslim itu. Satu kemudian statement di dalam tujuan PMI itu. Bagi saya tujuannya itu sangat besar begitu ya. Tujuan cita-cita yang sangat mulia, CCM itu kan, cita-cita mulia itu. Bagi saya tujuannya itu membentuk pribadi. Dalam artian membentuk pribadi ini bagaimana sih dari pribadi yang kemudian dulu sebelum kita kenal PMI sampai kemudian kita kenal PMI, dengan kenal platformnya, kemudian kenal ideologinya, kenal segala sesuatu yang ada dalam PMI itu, sehingga ini ketika kita pasca PMI atau lulus PMI bisa membentuk diri kita itu, bisa membentuk kader itu seperti apa itu. Kemudian ada berilmu dan sebagainya itu ya. Kemudian yang terakhir merupakan cita-cita kemudian itu. Bagaimanapun PMI ataupun yang notabene mahasiswa itu ya harus bermanfaat kan itu. Berilmu, kemudian paling akhirnya kan bermanfaat itu. Memperjuangkan cita-cita NKRI itu kan. Itu kan kalau kemudian kita konotasikan kan bermanfaat bagi siapa pun, bagi nusa dan bangsa, bagi agama juga kan itu. Seperti itu. Nah, PMI ini kan memang di kampus ya Pak ya. Kok Pak sih? Pak, Mas. Jadi kalau kita lihat nih PMI ini sebenarnya kalau kita di kampus ini menjerumuskan atau malah memang membuat kita memiliki kualitas yang lebih unggul di kampus ataupun di PMI-nya tersebut. Bagi saya menjerumuskan. Menjerumuskan ya. Juga tadi apa? Satu? Membangun kualitas diri. Ya. Karena saya dulu juga nggak tahu apa-apa sebelum kemudian pasca SMA itu saya berangkat dari nol itu ya. Dalam artian kuliah dan sebagainya itu. Berarti saya terus dalam jalan yang benar kan itu ya. Ya, di PMI saya benar kan. Betul yang benar kan itu. Itu yang pertama, tapi kemudian yang paling benar itulah pertanyaan yang kedua kan itu. Dalam artian di PMI kita didik, kita dibina, kita kemudian dikader di PMI, yaitu tidak lain untuk memperbaiki kualitas hidup kita kan itu. Dari segala sisi bagi saya. Dari intelektualitas kita, dari spiritualitas kita, dari pribadi kita, itu semuanya dibentuk di PMI. Kalau kita mau dan misalkan kita mau, ibarat kalau saya kemudian analoginya ilustrasinya PMI kan gini, ibarat kita ada makanan, kita kemudian lapar gitu ya, ada makanan banyak itu seperti ini kan, tinggal kita mau enggak kan gitu. Kalau kita lapar gitu ya, yang kemudian memilih enggak berarti kan ya makhluk alam, saya nggak tahu kan itu. Dia lapar tapi kemudian ada makanan, nggak mau mengambil, nggak mau kemudian makan kan itu. Ibaratnya seperti itu kan itu. Bagi saya itu benar-benar adalah membentuk kualitas diri. PMI semuanya dibina di situ kok. Tinggal kita mau atau enggak kan itu. Segala di PMI ada, segalanya ada kan itu. Kita mau belajar apapun di PMI ada kan itu. Diskusi apapun kemudian misal politik, kemudian entrepreneur, kemudian diskusi soal akademik, semuanya ada kan itu. Sistemnya juga semuanya ada kan itu. Walaupun kemudian sampai sekarang kita ya masih berjuang lah, kemudian membentuk sistem yang paling ideal kan itu. Tapi kemudian di PMI semuanya ada, sistemnya udah mendukung, segalanya udah mendukung, tinggal kemudian SDM kita mau atau enggak sih kan itu. Kalau kita mau ya udah, semuanya ada, tinggal kita kemudian ambil atau enggak kan itu. Selagi bukan manfaat ke PMI kan itu, tapi kemudian nama PMI seperti itu, begitu. Kemudian itu kan ada beberapa mahasiswa nih yang beranggapan bahwa ada nih mahasiswa PMI yang jarang masuk kuliah dan lain-lain. Itu kan mereka mengambil statement bahwa orang yang ikut PMI itu jarang kuliah, malesan kuliah. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Untuk meluruskan itu. Meluruskan stigma yang dulu gitu ya. Nah. Begini, kita flashback kembali ya. Sambil makan nggak apa-apa. Oh iya. Santai ya Om. Sarapan dulu gitu. Gini, kita masuk di kenal PMI, kemudian kita ikut PMI karena kita kuliah dulu kan. Ya. Kita kuliah dulu kan itu. Stigma yang sampai sekarang bahwasanya PMI, anak PMI ya bukan PMI-nya ya. Itu jarang kuliah, kemudian sampai jarang mandi dan sebagainya. Itu mungkin ada sebagian orang yang seperti itu kan itu. Bukan PMI-nya yang salah, tapi kemudian SDM yang kurang tepat bagi saya, kurang kemudian memaknai hal itu. Tapi kemudian gini sahabat,
ketika ada pertanyaan seperti itu, ini kalau kemudian ada tujuan yang besar, kemudian ada tujuan PMI ini ya, ada PMI, ada tujuan PMI, tapi kemudian ada SDM PMI. Ketika kemudian salah satu seorang kader PMI seperti itu dicat oleh sebagian orang atau kemudian non PMI, ya orang itu yang salah bagi saya, bukan PMI yang salah, tapi orangnya yang salah. Saya tadi urusan tadi ya, kalau kemudian PMI seperti ibarat makanan itu, kemudian kita mau ambil nggak sih, kan itu. Kemudian kita lapar, kemudian ada makanan, kita mau ambil nggak? Kalau orang-orang yang kemudian tidak mau mengambil hal makanan itu, misal ilustrasinya, berarti dia termasuk orang itu kan itu. Seharusnya di PMI idealnya, wong PMI itu lahir dari kalangan Nahdliyin yang kemudian mahasiswa NU itu kan, yang kemudian notabene juga di akademisi juga ada expert di situ. Ada akademisi apapun juga intelektualnya harus matang kan itu. Tapi kemudian katakanlah kemudian ada orang yang kemudian jarang kuliah dan sebagainya, bagi saya satu sisi salah, karena satu sisi kuliah itu juga kewajiban, itu juga untuk mencari ilmu kan, kalau lebih ilmi kan itu, itu juga kewajiban. Niat kita pertama kuliah kalau kita di sini IAIN ya, di IAIN ya kan itu, berarti itu salah bagi saya kan itu. Tapi sisi lain, ketika dia mempunyai alasan yang jelas, misal dikatakanlah dia, saya juga molor kan itu, ketika ditanya seperti itu, ketika kemudian dia memilih untuk kuliah molor, dalam artian kita nggak bisa menjudge bahwasanya orang itu goblok dan sebagainya, bukan. Bahkan nggak jarang orang-orang yang kemudian dia lulus akhir-akhir sampai kemudian menghabiskan semesternya itu sampai 16 semester atau 14 semester itu orang-orang yang pintar kan itu, orang-orang yang mempunyai potensi yang besar kan itu. Katakanlah banyak kan saudara-saudara kita kan itu, misal Hanif Dakiri, kemudian Luman Jambi dan sebagainya, karena memang bukan kemudian dia nggak paham akan materinya di kuliah, bukan, tapi kemudian karena ada kesibukan yang lain sehingga itu menunda kesarjanaannya kan itu. Misal bukan kemudian bukan ya, sahabat-sahabat yang lain juga yang kuliahnya molor gitu ya, itu kan bukan karena kuliahnya atau kemudian dia nggak expert di bidang itu, bukan, tapi karena ada kegiatan yang harus diutamakan, misal harus mengkader sahabat-sahabati, harus mengkader, membina sahabat-sahabati yang ada di rayon dan kemudian di Komsa dan sebagainya, sehingga buat apa sih kuliah molor kan itu, cepet-cepet kan itu. Toh ketika nanti mungkin stigmanya ada yang berpendapat bahwasanya stigmanya gini, kuliah cepet-cepet tapi kemudian hasilnya nggak sesuai dan sebagainya, mungkin ada seorang itu kan itu. Tapi bagi saya kalau kemudian sekarang nih, untuk zaman sekarang ya, bagi saya PMI harus mengikuti zaman. Sahabat-sahabat harus cepat bagi saya, karena gini, zaman dulu sekarang kan berubah, udah dinamis ya, kemudian zaman udah semakin edan kan itu, semakin kacau, semakin edan gitu ya. Sahabat-sahabat ini saya harus semakin cepat lulus kuliahnya. Begini, kenapa saya bilang itu, karena ketika sahabat-sahabat ini nanti molor atau kemudian sampai menghabiskan semesternya itu akan kalah start dengan orang-orang yang non PMI atau kemudian sahabat-sahabat yang lulus dahulu. Karena dunia sekarang menuntut lulus cepat, kemudian skillnya itu juga kita ada, memenuhi expert di bidang skill itu, secara profesionalitas juga ada. Dunia kan harus 4.0 dan sebagainya. Kalau kemudian kita molor kuliahnya, ya kita tinggal start dengan orang lain. Dan stigma seperti itu bagi saya nggak benar juga, tapi ada benarnya juga. Sesuai pribadi masing-masing itu. Tapi yang salah itu kan gini, kalau kemudian distigmakan bahwasanya ini loh orang-orang PMI seperti itu kan itu. Yang salah, orang-orang seperti itu ngapain ikut PMI kan itu. Bagi saya itu orang yang salah bagi saya. Yang bagi saya bukan berpikir panjang gitu. Bahkan orang Islam pun ada yang maksiat dan sebagainya. Itu kan banyak kan itu. Apa kita akan menjudge bahwasanya Islam itu jelek? Kan enggak. Ketika orang-orang PMI itu juga enggak masuk kuliah dan sebagainya, apakah juga akan kita menjudge bahwasanya PMI itu jelek? Kan enggak kan itu. Enggak boleh seperti itu kan itu. Begitu.
Dalam artian ya kita itu. Kalau sekarang kita harus lulus cepat. Alasannya ya tadi kita harus itu start lebih awal daripada yang lain. Dibekali catatan nih, dibekali dengan skill, kemudian kualitas diri, kompetensi diri itu harus kan itu. Kalau kemudian percuma bagi saya ketika lulus cepat, kemudian skillnya nggak ada, kompetensinya nggak ada, kapasitas diri nggak ada, ya buat apa kan itu? Ya sama aja. Karena dunia profesionalitas ketika kita pasca PMI lah dunia nyata kan itu. Bagaimana kita memperjuangkan ideologi kita ketika di pasca PMI itu paling berat kan itu. Kalau di PMI kan, kalau pasti PMI kan masih enjoy ya. Iya masih. Ya di fakultas, di institut paling kan ada banyak ini problematika organisasi dan sebagainya, berhadapan dengan organisasi lain dan sebagainya. Tapi setelah kita pasca divisi atau pasca PMI yang paling berat, banyak sekali kemudian di situ ya persaingan PMI mau dibawa kemana sih, itu yang paling berat bagi saya ketika pasca PMI-nya. Jadi gitu sahabat-sahabati, itu kembali lagi ke SDM masing-masing. Tapi di PMI ini juga kita bentuk kualitas yang baik. Itu adalah suatu proses ya sahabat ya. Nah, gimana pendapat sahabat Ipul ketika mahasiswa PMI ini disebut sebagai mahasiswa yang anti kritik dan paling intelektual dalam menentukan sikap terhadap berbagai hal. Nah, maksudnya tuh kayak mereka terlalu banyak membaca buku atau bagaimana, pada intinya ketika mereka mengambil keputusan itu by script seperti itu. Bagaimana pendapat dari sahabat? Itu bentar, saya mau tanya ini. Itu pernyataan timbul dari mana? Itu pertanyaan timbul dari, kalau kita lihat ya, lihat dari, mohon maaf, mungkin pengalaman ketika berdiskusi ataupun apa dengan sahabat-sahabat yang mungkin menurut saya memang mereka udah jenjang kaderisasinya memang sudah sangat tinggi, atau memang menurut saya itu wow gitu lah. Kita terus berkata-kata memang berdasarkan ini, berdasarkan itu, kan seperti itu. Seperti anti kritik dia. Langsung gitu. Ini loh di sini, berarti dia nggak kritik tapi emang langsung by scriptnya di situ. Kalau kemudian kita telah kembali, kita ingat sejarah ini, ingat kemudian ada Imam Syafi'i kali itu, ibarat orang yang berilmu yang seperti padi gitu ya. Semakin dia berilmu berarti dia semakin menundukkan itu. Kemudian kalau dia berilmu kan dia ngadeg terus kan itu, tegak terus kan itu, nggak peduli apapun itu kan itu, tegak terus intinya kan itu. Tapi kemudian setelah dia berilmu bakal tunduk bawah kan itu. Orang-orang PMI seperti itu, berilmu, bertakwa dan sebagainya itu. Ilmu bukan kemudian untuk menyembuhkan diri, bukan. Kita memang di PMI dididik untuk mencari kualitas, dididik untuk memperbaiki kualitas diri kita kan itu. Secara intelektualitas dan segala apapun yang kemudian dibina di PMI kan itu, baik intelektualitas, kemudian kualitas dan sebagainya. Tapi kemudian ketika ada orang-orang PMI yang kemudian seperti itu, ketika kemudian dikritik ataupun kemudian tamas gitu ya, barisannya sampean itu, bisa itu salah. Dia belum bisa memahami artian apa sih itu mencari ilmu itu, apa sih diri kita itu, siapa sih kalau kemudian dalam konsep diri itu ada siapa sih Abdun itu, Abdullah kemudian Khalifatullah itu. Kalau dia paham akan ilmunya, akan dirinya, pasti dia ketika berilmu pasti dia akan berunduk, pasti dia akan bijaksana kan itu. Tapi kemudian kalau kemudian dia masih tegak, berdiri tegak, kemudian dia sombong dan kemudian dia anti kritik tanpa kritik itu, bagi saya orang-orang itu belum berilmu lah bagi saya. Siapapun itu, bukan orang PMI juga, siapapun itu, semua orang ketika dia menganggap berilmu, tapi kemudian dia sombong, bagaimana dia sombong dan sebagainya, anti skrip dan anti kritik dan sebagainya, bagi saya dia justru bukan orang yang berilmu, justru dia masih perlu belajar yang banyak lagi kan itu. Karena bagi saya orang yang berilmu dia harus bijaksana, dia harus berunduk ketika punya ilmu itu. Karena ilmu bagi sekolah dalam dunia akademis kan gitu, ilmu itu ada dikritik. Kalau kemudian ilmu tanpa dikritik, dia akan stuck, dia akan mandek kan itu. Misalnya ada rokok kan itu, rokok kemudian tanpa, misal HP lah yang katanya gampang itu, yang paling istilah yang paling gampang, HP ini kemudian kalau kan sebab ilmu ya, kalau kemudian dia tanpa dikritik,
ya nggak ada perkembangan nih gini. Ini S6, kemudian kalau nggak ada dikritik ya nggak ada S7, nggak ada S8 kan itu. Sama seperti ilmu pun harus ada dikritiknya kan itu. Ada apa sintesis, ada antitesanya kan itu, hasil sintesanya kan itu. Dan seperti itu kan itu. Jadi orang-orang pun ketika punya ilmu ya setiap harus dikritik, setiap harus menerima kekurangan apa sih? Bukan dalam, kalau saya memaknai gini, dikritik itu bukan kemudian untuk menjatuhkan atau sebagainya, untuk menjelekkan, bukan, tapi kemudian itu sebagai bahkan evaluasi kita gitu. Katakanlah kalau kita baca di sini mungkin ada kesalahan kan itu, mungkin juga di sini kita dapat ilmunya di sini mungkin ada kekurangan kan itu. Nah ini loh ada tambahan amunisi ilmu yang kemudian untuk mendukung ilmu yang lain kan itu. Orang yang kemudian anti kritik kemudian nggak mau disalahkan, kemudian bukan salahkan namanya benar ya. Mungkin saya itu kena kesombongan diri, merasa dia paling benar, merasa kemudian dia paling expert, nggak ada orang lain yang salah yang benar itu ya, kecuali kita kan itu. Nah itu bagi saya orang-orang yang justru dungu bagi saya, dungu dia nggak punya ilmu itu. Ini rokok, nggak apa-apa, santai aja. Santai. Ya begitulah BMI lah, memang dinamika BMI memang banyak sih. Tapi yang kemudian saya pegang sampai sekarang ini gini sahabat. Dulu ketika saya BMI sering ya kita kemudian berkontestasi dengan sahabat yang lain, ya. Dengan yang paling jelas dengan organisasi yang lain kan itu. Ya ada HMI saya sebutkan aja kan, HMI, kami dan sebagainya. Tapi kemudian jangan lupa kita sebagai manusia juga kan itu. Oke, kita kontestasi sebagai organisasi kan itu, sebagai diri kan itu. Tapi rasa wah atau kemudian rasa kemanusiaan harus dijaga. Nggak boleh yang namanya kemudian kita dendam dengan orang-orang yang kemudian menjadi seperti itu sebenarnya ya sebabnya orang-orang baik ini seperti itu. Kita nggak boleh kemudian kita dendam atau kemudian kita marah, nggak boleh. Justru orang-orang seperti ini kita mendapatkan kritik dari orang-orang seperti itu, berarti dia sayang kepada kita. Anggap saja seperti itu. Dia memberikan kritikan, dia memberikan solusi, berarti kita masih kurang nih kan itu. Anggap saja seperti itu kan itu. Karena kan bagi saya gini, PMI yang merangkul kan itu, merangkul, menyayangi kan itu. Kalau kemudian PMI ini masih menerima kritikan itu dengan hal-hal yang kemudian dianggap kemudian kita menerima dan membalasnya, berarti kita menganggap bahwasanya memang kita ini kecil kan itu. Kita buruk. Misalnya ada orang yang kemudian mengkritik ke PMI, kita marahkan itu. PMI ramu dan sebagainya. Kalau saya seperti itu masalah kan itu. Oke, kita kalau saya sikap saya gini. Misal ada organisasi atau kemudian ada orang lain yang menjudge PMI seperti itu jelek, ya kita bilang aja kan itu, terima. Kemudian kalau kemudian itu bukan fitnah ya, kan tetap kan itu. Kita terima aja, kita evaluasi kan itu. Ya karena gini, kalau kita menganggap kemudian kita membalas, berarti kita kecil. PMI kecil, PMI berarti buruk, memang buruk kan itu. Tapi kemudian kalau kita terima dok, ya apa sih? Wong itu kritik bukan, itu nggak berdasar, nggak fakta, kemudian tidak benar. Wong PMI itu besar kan itu. Ngapain saya menanggapi hal itu, hal-hal remeh, hal-hal seperti itu kan itu. Anggap saja orang-orang seperti itu kan, ya itu sebagai bahan lah, sebagai bahan masukan kan itu ya, sebagai masukan bahkan bahan apa kan itu ya, itu, seperti itu kan itu. Dan intinya bingung sahabat, kalau ada orang seperti ya kita rangkul, jangan kemudian kita pukul kan itu. Kita harus kemudian sayang, kemudian kita harus mengasihi kepada semua orang. Bahkan beda organisasi, beda agama pun kita harus sayang kan itu. Islaman juga mengasihi itu kan, ideologis aswasi juga seperti itu kan itu. Dan terus dari Komibul sendiri kan ikut PMI sejak tahun 2015 nih. Dari situ, dari sampai sekarang, apa sih yang membedakan PMII dari zaman dulu sampai sekarang terkait proses mengajarnya, kemudian cara memahami medan geraknya, itu gimana Kom? Bedanya? Dulu sama sekarang. Ada perbedaan nggak? Tentunya kalau perbedaan banyak ya, tapi kesamaannya satu, sama, banyak kesamaannya. Samanya ideologi dia masih sama, namanya PMI masih sama, ideologinya cuma aswaja.
kalau kemudian perbedaan PMI soal sistem dan sebagainya bukan berbeda iya, tapi kemudian karena sistem itu juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti apa sih yang kemudian dibutuhkan, apa sih yang kemudian dimau oleh sahabat-sahabati, berarti sistem itu harus dikoreksi kembali, harus kemudian diubah kembali kan itu. Misal sistem kaderisasi, dulu ada fasilitator dan sebagainya, kemudian kita ubah sampai ke mentor dan fasilitator itu kan. Kalau dulu kan zamannya saya di 2015 sampai dulu juga masih digunakan di PM 3 sampai sekarang, sampai dulu ya belum musim cap itu ada fasilitator misal. Tapi sekarang ditambah dengan mentor. Nah itu salah satu perbedaan itu dalam sistem kaderisasinya kan itu. Nah kalau kemudian soal kewajiban sebagai PMI, misal asal dulu harus membaca, diskusi, kemudian apapun itu kan memang kewajibannya orang-orang PMI di situ kan itu. Lagi perbedaan kan itu. Misal gini, katakanlah zaman dulu Pak dia membaca, kemudian giat membaca buku kan itu. Sekarang kok enggak Mas kan itu, kan begitu kan itu. Itu yang salah ya bukan bukan sistemnya PMI bukan, tapi kemudian orang-orangnya mungkin kan itu. Orang-orangnya tapi kemudian karena gini bagi saya membaca dan sebagainya itu kewajibannya PMI kan, kewajibannya kader PMI kan itu. Dan ya kalau kemudian di perbedaan kan itu mengikuti zaman kan itu. Zamannya mungkin zamannya saya kemudian zamannya sampean itu akan berbeda. Dari sistem kaderisasinya akan berbeda, dari segi pendekatannya akan berbeda. Tapi secara platformnya PMI atau kemudian ideologinya PMI dan segala sesuatu yang besar di PMI itu kan sama, intinya sama kan itu. Tujuannya kan sama. Ya, sama. Kalau tujuan beda mungkin di PMI lagi kan itu. Beda lagi kan itu. Nah perbedaannya itu bagi saya mengikuti zaman. Karena bagi saya kan itu strategi PMI itu kan untuk memastikan bahwasanya kita eksis di setiap zamannya. Strategi saya dulu ketika di kampus dengan strategi sekarang sahabat-sahabat di kampus akan berbeda. Strategi sahabat-sahabati kaderisasi dulu dengan yang sekarang mungkin akan berbeda. Mungkin yang dulu saya dengan zaman saya dengan dan dulu kemudian dengan ketika di kampus euforia kampusnya, siapa pemimpinnya kampus, kemudian siapa PMI dan sebagainya akan berbeda, akan pengaruh hal itu kan itu. Sekarang siapa sih euforia kampus bagaimana dan kemudian euforia PMI bagaimana akan berbeda hal itu. Nah itu terkait dengan perbedaan itu untuk itu mengadopsi ulang mengikuti zaman itu loh. Bukan perbedaan yang sangat signifikan bukan. Kemudian perbedaan bagaimana cara kaderisasi dan sebagainya. Sekarang dulu saya belum ada podcast, sekarang ada podcast kan itu. Nah itu lebih kan kemajuan, tapi kan perbedaan juga kan itu. Seperti itu kan. Kemudian nih apa yang menjadi faktor berubahnya budaya intelektual untuk kader-kader nih, sahabat Ibu? Budaya hedonisme bagi saya, pragmatisme kemudian hedonisme. Bagi saya kan, apalagi orang-orang PMI harus menjaga idealismenya ya. Idealisme bagi Tan Malaka itu adalah kemewahan terakhir yang harus dimiliki oleh pemeran muda kan itu. Bagi saya PMI harus menjaga idealismenya itu. Ketika kemudian kita masih menjaga merawat idealisme dalam diri kita, intelektualitas itu kita akan selalu haus kan itu. Selalu akan kemudian kita baca, kemudian kita akan habisi intelektualitas itu, akan kita makan semuanya kan itu. Kebanyakan seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang kita selalu dimudahkan dengan hal-hal yang kemudian sekeliling kita. Misal ada HP, kemudian kita ada ya segala sesuatu yang kemudian itu mendukung ini ya dengan zaman itu. Misal ada HP kan itu, kita malah kemudian disibukkan dengan HP-nya sendiri, chat, kemudian TikTokan dan sebagainya. Sekarang kan seperti itu kan itu, TikTokan, YouTubean dan sebagainya. Tapi kemudian kita lupa bahwasanya HP sebenarnya itu kan untuk kemudahan kan itu. HP kita bisa browsing, kita bisa baca buku dan sebagainya. Tapi kemudian kita menggunakan hal itu kan itu. Jadi kalau zaman dulu mungkin begini, ketika sahabat-sahabati akan mendapatkan buku itu, akan membaca buku itu kan segala perjuangannya kan itu. Bisa nggak membeli HP, akan membeli buku, nabung dari 100 rupiah sampai kemudian 60.000 itu harus nabung kan itu. Dan kemudian perjuangan itu diingat-ingat, kemudian sampai bahkan ingat-ingat dan jika ingat perjuangan membeli buku, ya dia bakal menghabiskan membaca buku itu kan itu. Tapi kan zaman sekarang
udah dimudahkan dengan HP, kemudian buku yang murah-murah kan itu ya. Mungkin itu yang menjadi faktor penurunan intelektual kan itu. Membaca bagi saya karena memang sangat penting kan itu. Nabi pun kan disuruh Tuhan, disuruh Allah kan juga untuk membaca kan Iqra pertama kali kan wahyu yang turun itu. Sama PMI harus itu menjaga intelektualitasnya dengan jangan kemudian terkecoh dengan hal-hal yang bisa sepele atau kemudian hal-hal dan pragmatisme itu. Nah ini yang kemudian PR kita bersama. Bagaimana PMI itu harus menjawab tantangan-tantangan itu. PMI harus kemudian mampu merekonstruksi ulang menghadapi tantangan zaman. Bagaimana PMI harus intelektual PMI harus terjaga. Itu yang paling berat. Dengan kemudian perkembangan zaman yang semakin signifikan dan dimudahkan dengan berbagai gadget, teknologi dan sebagainya, bagaimana kita memastikan bahwasanya PMI itu harus bisa membaca buku, harus mampu membaca buku minimal 1 bulan 3 kali kan itu, 3 buku dan sebagainya. Itu bisa nggak kira-kira kan itu? Nah itu yang kembali yang bisa menjadikan sahabat kan itu, yang masih di pengurusan rayon, komsa dan kemudian sahabat. Terkait budaya membaca ya dari Kom sendiri punya nggak sih tips buat menyemangati teman-teman biar mereka tuh punya keinginan untuk baca. Dan kalau kita lihat nih banyak sekali nih dari sahabat-sahabat semua yang masih budaya bacanya itu kurang. Ada tips nggak sih buat mereka atau saya juga sendiri biar kita tuh semangat gitu untuk baca? Tipsnya? Iya tips. Mungkin tipsnya akan berbeda-beda ya setiap orang karena kita memiliki inisiatif yang berbeda-beda. Tapi kalau kemudian dari pengalaman gue pribadi, karena aku sadar bahwasanya sebelum itu budaya Indonesia, mohon maaf ini kalau saya salah, budaya Indonesia sama budaya Jawa itu orang-orang ketika suruh membaca itu nggak mau, lebih suka didongengin. Iya, dengerin ya. Dengerin. Bener banget. Iya. Itu juga kita juga mungkin iya kan itu. Dari kecil juga didongengin. Itu entah siapa yang kemudian ini yang membuat stigma atau kemudian ini hal sejarah itu kan itu. Misal gini, dari bayi kita didongengin kan itu. Iya. Kancil sebelum tidur atau Iya, apa kancil sama siput. Masih di dalam perut aja kita udah dinyanyiin. Iya, dinyanyiin kan itu kan didongengin kan itu ya. Iya, sama aja. Bagi saya memang dari kecil kita dididik untuk mendengarkan kan itu, bukan kemudian baca, bukan. Nah itu yang mungkin yang membedakan dengan orang bukan saya kemudian misalkan kita bukan, tapi kemudian itu fakta sejarah, fakta sosialnya ya, kita memang dididik seperti itu kan itu satu kan itu, kita dididik untuk lebih suka mendengarkan daripada membaca, itu yang pertama. Tapi kemudian bagian apapun juga tingkat intelektual seseorang itu mempengaruhi segalanya. Siapa hadis pun juga ada kan, man aroda dunya falaihi bil ilmi kan itu. Siapapun yang menginginkan dunia dengan ilmu, yang menginginkan dunia akhirat dengan ilmu kan itu. Tuhan Nabi menentang itu kan itu. Sebagai umatnya, saya berpikir cuma gini dulu. Ketika saya berpikir begitu, ketika saya mengetahui hadis itu sebagai umat Islam kemudian sebagai umatnya juga sebagai orang PMI, ketika saya menginginkan dunia, kemudian saya menginginkan apapun akhirat itu, ketika saya nggak membaca, ya otak ini misalnya akan kosong kan itu, selamanya akan didongengin terus kan itu. Padahal omongan itu orang itu kan belum tentu benar kan itu. Kadang omongan A sampai Z itu bakal berbeda kan itu. Beda orang, beda omongan. Iya, beda omongannya itu. Substansinya ada beda kan itu. Nah itu, saya kalau kemudian motivasi diri untuk terus membaca karena menafik juga saya menginginkan dunia, saya menginginkan akhirat kan itu. Balance kan itu. Kan pinginnya kan supaya orang bahagia kan itu, bahagia akhirat kan itu. Ya caranya dengan itu, dengan menginginkan harus membaca itu kan itu. Karena membaca bagi saya itu untuk ini amunisi otak, bagaimana kemudian kita wawasannya luas, ilmunya kita luas kan itu. Tapi itu nggak cukup bagi saya. Ilmu kemudian tanpa diamalkan ya tanpa pohon tanpa berbuah kan itu. Ya harus kemudian ilmu tetap diaplikasikan kan itu. Kalau kemudian banyak juga sahabat-sahabat yang kemudian kurang membaca, mohon maaf, tapi kemudian juga sukses juga ada kan itu juga faktanya banyak kan itu. Tapi yang paling penting dari ilmu kan bagaimana pengaplikasian kita kan itu. Kita udah membaca banyak dan sebagainya, tapi kemudian kita nggak pendidikan sama,
kita acuh dengan teman-teman kita, ya percuma kan. Yang paling penting dari ilmu kan itu bagaimana kemudian kita menjawantahkan atau kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut kan itu. Jadi saya gitu. Kalau motivasi soal membaca yang tidak sahabat-sahabati kan itu. Kalau kemudian sahabat-sahabati itu semua pilihan sih hidup itu. Bagi saya membaca itu juga pilihan kan itu. Kalau kemudian kita nggak memilih membaca, ya kemudian ya berarti kita harus menanggung resiko bagaimana kita kemudian wawasannya nggak luas kan itu. Tertinggal dan sebagainya. Kalau saya seperti itu sih motivasinya, karena saya merasa selalu bodoh, keep stepping and keep being hungry itu. Saya merasa bahwa saya harus selalu bodoh, kemudian saya harus merasa selalu lapar itu. Maka saya harus ini salah satu alat untuk mengisi amunisi otak, mengisi diri ya, satunya membaca kan itu. Selain kemudian kita dapat sekarang ya di YouTubean, kemudian membaca di Google bisa diskusi kan itu. Bagi saya itu karena saya lapar, karena saya selalu merasa bodoh. Hal itu yang kemudian sampai sekarang dipegang sampai sekarang. Sampai kemudian salah buat beberapa di HP saya kan itu. Kan itu. Kebayang stabil itu. Setelah merasa bodoh kemudian merasa lapar kan itu. Begitu sahabat. Kalau saya. Kemudian bagaimana sih tanggapan sahabat Ipul sendiri terkait PMII ini sebagai ajang untuk naik ke politik kampus gitu loh. Karena banyak sekali kayak teman-teman tuh bilang kayak pengen ke Ormawa, ya udah masuk PMII gitu, kayak gampang banget gitu loh. Jadi batu loncatan mereka. Jadi kayak risih sebenarnya sih kita banyak mereka yang nggak dari PMI itu berstatement bahwa PMI itu cuma praktik politik aja. Nah, menurut kamu sendiri gimana tentang fenomena tersebut? Itu dia problem yang salah masih. Saya dulu masuk PMI juga udah ada seperti itu kan. Tapi biasa gini, sejarah kita melihat sejarah bahwasanya PMI lahir tahun 1960 dan kala itu memang salah satu menjadi faktor terbangunnya PMI kan karena itu kebutuhan mahasiswa NU kan itu. Tapi kemudian nggak dapat dipungkiri bahwasanya dulu NU itu juga partai politik kan itu. Satu pertama, mau nggak mau juga dulu karena sifatnya PMI adalah ikut NU ya. Berarti dulu juga kita adalah undergroundnya partai NU kan itu. Itu ini berdirinya PMI gitu yang pertama kan itu. Tapi kemudian jelang muktamar jelang kongres NU PMI itu di Surabaya. Itu harus pisahkan itu. NU udah kembali ke hitohnya, kemudian nggak ya di partai politik lagi, NU menjadi independen kan itu. Sekarang independensi kan itu. Ada wacana lagi untuk independen lagi kan itu, untuk kembali lagi ke NU kan itu. Itu sejarahnya bahwasanya PMI ya sebagai independennya partai NU dulu kan itu. Ya, ada politiknya. Ada politiknya kan itu. Kalau kemudian ada stigma gini, mahasiswa nggak boleh ikut politik kan itu. Kemudian bukan politik praktis ya. Bagi saya itu salah. Karena gini, mungkin statement yang perlu kita akan menjadi banyak panahan itu. Bagi saya orang mahasiswa yang dilarang politik karena itu adalah dogma atau doktrin dari zamannya Orde Lama, Orde Baru, zaman Soeharto dengan NKKBKN itu kan. Karena Soeharto tahu bahwasanya ketika mahasiswa itu ikut politik, ya ini akan mengguncangkan strukturalnya pemerintahan Soeharto kan itu, yang ya harus kita pahami kan itu. Tapi ya kalau kemudian kita ikut politik praktis dalam ketika mahasiswa ataupun PMI juga diatur kan di ADT itu kita memang nggak boleh ikut partai politik kan itu, karena nanti itu logikanya gini, resolusinya ketika kita ikut politik berarti kita itu nanti akan ada sebuah kepentingan. Misalnya katakanlah yang paling penting, bisa kita ambil kebijakan demo misalkan itu, atau kemudian demo ataupun kebijakan ataupun apapun hal itu kan itu. Kemudian salah satu misal ketuanya ikut partai politik kan itu, misal dari partai A, B, C kan itu. Kemudian itu nggak boleh itu mengkritik kan itu. Justru yang mengesahkan undang-undang atau mengesahkan kebijakan adalah partai A yang diikuti oleh ketuanya itu. Kan nggak bisa ini kan itu. Makanya PMI melarang hal itu kan itu. Nah kemudian itu sampai hal kampus kan itu. Ketika ada orang-orang yang kemudian menganggap PMI itu sebagai bantu loncatan agar kemudian gampang masuk Ormawa kampus dan sebagainya. Lain-lain. Gimana ya? Ya kembali lagi ke itu,
ke orangnya masing-masing. Satu yang pertama, kemudian kedua kita harus evaluasi. Oke, emang di kampus kemudian dimanapun kita memang besarkan itu. Nggak heran ketika kita ajang prestasi di kampus kita selalu menangkan itu. Tapi kemudian nggak dapat dikonotasikan bahwasanya ketika kita masuk PMI kita gampang masuk di Ormawa. Itu jangan kemudian orang-orang ini mohon maaf yang non PMI atau kemudian PMI sendiri ada PMI jangan dikonotasikan seperti itu kan, itu salah kan itu. Kenapa kemudian kita ikut kontestasi politik di kampus ketika pemilihan dan sebagainya? Itu adalah sebagai salah satu ajang memperjuangkan ideologi kan itu. Bagaimana PMI itu tetap eksis, bagaimana ideologi itu tetap berpedang dipegang kan itu di kampus utama kan itu. Itu motivasinya PMI itu untuk mengikuti politik di kampus. Nggak ada motivasi yang lain, nggak ada kemudian agar PMI itu dikenal dan sebagainya, itu enggak kan itu bonusnya nanti. Tapi kemudian motivasi atau tujuan pertama PMI ikut politik kampus yaitu untuk mengembangkan ideologi itu, untuk menjaga roh perjuangan, untuk menjaga roh ideologinya. Kalau ada dapat dikonotasikan masuk PMI kemudian gampang ikut Ormawa, biasanya enggak juga kan itu. Tergantung orangnya masing-masing. Kalau kemudian orang-orang PMI mungkin nggak expert, kalau kemudian nggak punya keahlian, nggak punya skill, nggak punya pengetahuan di bidang Ormawa, ya PMI nggak mau melakukan hal itu kan. Itu kan terbukti juga sampai sekarang dijaga kan itu. Teman-teman PMI di Rayon, di Komsat dan sebagainya, ya nggak akan melakukan hal itu di kader itu memasukkan ke Ormawa, artinya di mana kan itu. Ya bagi orang-orang non PMI ataupun kader PMI yang masih mengkonotasikan bahwasanya mereka masuk PMI gampang masuk ke Ormawa, itu salah besar kan itu. Itu masalah besar bagi salah satu, itu harus yang diluruskan. Karena PMI juga itu SDM-nya banyak kan itu ya, SDM-nya selain SDM-nya banyak, kemudian harus memilih bagi siapa sih yang paling kompetensi kan itu, siapa sih yang punya jiwa leadership di kampus itu ya kita masukkan ke Ormawa, yaitu bukan lain yang dilakukan yang kena untuk menjaga ini, memperjuangkan roh ideologi ini kan itu. Dari ketika ada yang seperti itu salah kan itu. Toh di organisasi lain juga gitu kan. Dimanapun itu, ketika misal di kampus lain, saya juga pernah pengalaman bersama di cerita itu kan. Pengalaman kemudian kunjungan, bisa di kampus ada, saya nggak sebutkan. Kemudian organisasi sebelah yang kemudian yang memegang kekuasaan kampus ya, bisa juga sama. Tapi orang-orang PMI itu hebatnya orang PMI sih, nggak mau menganggap bahwasanya masuk organisasi A itu gampang mulus masuk ke Ormawa, bukan. Oke, kalau kemudian di PMI proses kampus kita dengan partai politik kan itu, dan partai politik kita besarkan itu, SDM-nya besar, setelah apapun kita besarkan itu oke sebagai salah satu alat penunjangnya kan itu. Mungkin karena kita besar ya masuknya Ormawa itu bakal gampang kan itu. Tapi kan belum tentu juga. Ada PMI juga banyak kan, dan kemudian itu juga ditimbang soal kompetensi diri dan sebagainya itu, begitu. Tunjukin. Jadi gini ya sahabat, kalau masalah terkait naik ke Ormawa itu PMII tidak memilih seorang hanya tunjuk aja, cuman di situ dari PMII juga mempertimbangkan banyak hal sesuai atau tidak bahwa orang tersebut itu cocok ke Ormawa. Dan ini gini, bukan karena kedekatan antara siapa yang berhak masukkan di kampus itu ya, bukan. Tapi kemudian pengalaman saya di PMI dan segala sistem yang di PMI, karena itu melalui proses protes dan tes itu ya, artinya memang berdasarkan ini kemampuan, kemudian berdasarkan mampu nggak sih orang itu kan kita masukkan PMI, masukkan ke Ormawa itu. Tentunya bukan PMI yang masukkan, tapi kemudian partai politiknya mahasiswa itu kan itu. Kalau kemudian PMI punya 3 partai itu yang memasukkan kan itu, begitu. Sebelum kita tutup diskusi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Monggo, kami pun membeli closing statement. Apa ya? Bagi saya gini sih, bagi sahabat-sahabat pesan aja sih. Ketika berjuang, ketika kita mengabdi itu nggak butuh pengakuan, sahabat. Mengabdi nggak butuh pengakuan, berjuang itu nggak butuh kemudian dijunjung. Ketika kita memberi nasihat, nggak
perlu kemudian kita meminta untuk diikuti kan itu. Kemudian kita memberikan saran apapun itu nggak perlu kemudian kita diterima saran kita kan itu. Semua hal yang kemudian kita abdikan di PMI itu semua hal tanpa kemudian kita mengharapkan balasan dari apapun itu. Mengabdi ya mengabdi, tanpa kemudian kita harus meminta untuk balasan, bukan. Kemudian tanpa kemudian kita mengabdi, bukan. Kemudian kita meminta untuk dihormati, bukan. Mengkader, bukan. Kemudian meminta untuk dijunjung, kemudian disanjung-sanjung, bukan. Karena kemudian ketika kemudian kita meminta semua hal itu, bahkan kemudian kita kecewa nggak mendapatkan semua hal itu, ketika kita gagal akan keautentikan kita dari PMI kan itu. Kita gagal karena PMI biasanya pengabdian. PMI adalah Chandra Kadawa Bimukta, bagaimana kemudian kita didik kan itu. Bagi saya kita harus di PMI ya harus mampu melakukan ulang diri kita, bagaimana kita harus memperbaiki kemampuan kita, bagaimana kemudian kita harus memperbaiki citra diri kita. Sahabat-sahabat harus memiliki nilai juangnya, bukan nilai barang ya, tapi kemudian sahabat-sahabatnya harus memiliki nilai juang, memiliki nilai tawar, karena dunia menuntut hal itu. Kita butuh hal itu kan itu. Nanti akan timbul simbiosis mutualisme antara PMI kemudian yang di PMI kan itu. Begitu dari saya kan itu. Nah, itu tadi closing statement dari sahabat narasumber kita yaitu Mas Saiful Huda. Terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya berdiskusi santai sama kita. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Zubair Umar Al-Jailani kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.